Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 10? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Yang pertama yaitu tetap cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, gunakan masker dan selalu jaga jarak. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, biasakan kita mengawali dengan doa. Ambil sikap amustikarana anak-anak. Om Prano Dewi Saraswati Wajibir Wajiniwati Danam Awiyawantu. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua Upaweda, bagian 2 Upaweda, untuk melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Nah, materi yang sebelumnya kita membahas mengenai itihasa, yaitu tentang Ramayana dan Mahabharata. Berikutnya yang kedua kita membahas tentang Purana. Purana itu berasal dari kata pur yang artinya kuno ya, bahwa Purana merupakan kumpulan cerita-cerita kuno yang menyangkut penciptaan dunia atau pralaya. Yang kedua, cerita mengenai zaman Manu atau Manwantara dan silsilah para raja yang memerintah di dunia. Yang ketiga, mengenai istilah atau silsilah dewa-dewa dan batara. Yang keempat, cerita mengenai silsilah keturunan dan perkembangan dinasti Surya Wangsa dan Chandra Wangsa, memuat cerita-cerita yang menggambarkan pembuktian hukum yang pernah dijalankan. Berikutnya, berdasarkan sifatnya, ke-18 Purana tersebut dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada Satwika Purana, yang kedua ada Rajasika Purana dan Tamasika Purana. Satwika Purana terdiri dari Wisnu Purana, Narada Purana, Bhagavata Purana, Garuda Purana, Padma Purana, dan Waraha Purana. Yang kedua itu ada Rajasika Purana terdiri dari Brahmanda Purana, Brahma Waiwarta Purana, Markandeya, Bhawisya, Waruna, dan Brahma Purana. Yang ketiga yang tergolong Tamasika Purana itu ada Matsya Purana, Kurma Purana, Lingga Purana, Siwa Purana, Skanda, dan Agni Purana. Ya. Setelah Purana, kita akan membahas yang ketiga yaitu Arta Sastra. Arta Sastra adalah bagian Purana yang ketiga, merupakan jenis ilmu pemerintahan negara yang isinya merupakan kelompok atau pokok-pokok pemikiran ilmu politik. Jenis ilmu ini disebut Niti Sastra atau Raja Dharma atau pula sering disebut dengan Dandaniti. Ya, atau sering disebut dengan kepemimpinan Hindu. Ya, Niti Sastra itu sama dengan kepemimpinan Hindu ya dalam agama Hindu. Nah, yang ketiga, ada beberapa acarya terkenal di bidang niti sastra, yaitu Bagawan Baraspati, Bagawan Usana, ada Bagawan Parasara, dan Resi Chanakya. Itu adalah beberapa acarya yang terkenal di bidang niti sastra atau kepemimpinan Hindu. Yang selanjutnya itu ada Ayurveda. Ayurveda adalah kitab yang menyangkut bidang kesehatan jasmani dan rohani dengan berbagai sistem sifatnya. Ayurveda juga sering dikatakan bahwa ilmu tentang pengobatan atau cara berumur panjang. Bagaimana cara kita untuk mempunyai atau bisa berumur panjang, yaitu dengan cara menjaga kesehatan ya. Yang kedua, Ayurveda adalah filsafat kehidupan baik etis maupun medis ya. Yang ketiga, Ayurveda meliputi 8 bidang ilmu. Ada Salya yaitu ilmu bedah dan cara penyembuhannya. Ada Salakya yaitu ilmu berbagai macam penyakit. Ada Kaya Cikitsa yaitu ilmu tentang jenis dan macam-macam obat. Ada Buta Widya yaitu jenis ilmu pengetahuan psikoterapi. Ya. Terus ada Kaumarabhatya yaitu ilmu pendidikan anak-anak atau ilmu jiwa anak. Ada Agada Tantra yaitu ilmu tentang pengobatan atau toksikologi. Selanjutnya ada Rasa Yaman Tantra yaitu ilmu tentang kemukjizatan dan cara pengobatan non medis. Terus yang terakhir ada Wajikarana Tantra yaitu mengenai ilmu para remaja ya atau kesehatan remaja ya. Di sana dalam Ayurveda sudah ada 8 ya di sana. Nah, selanjutnya yang kelima
Ya, Upaweda. Yang kelima itu ada Gandharwa Weda. Gandharwa Weda itu apa? Kitab yang membahas tentang cabang ilmu seni. Ada beberapa buku penting yang termasuk Gandharwa Weda. Ini adalah Natya Sastra yang meliputi Natya Wedagama dan Dewa Dasa Sahasri, ya. Nah, itu baru kelima penjelasan mengenai lanjutan dari bagian daripada Upaweda. Untuk selanjutnya nanti kita akan bertemu di video yang berikutnya, di materi yang berikutnya. Maka itu kita akan berdiskusi ya, bahan diskusi ajaran Upaweda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada itihasa. Silakan, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai persamaan nilai-nilai yang terkandung yang dalam Kitab Ramayana dan Mahabharata yang relevan dalam kehidupan di masyarakat? Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam Kitab Ramayana dan Mahabharata yang relevan dalam kehidupan masyarakat yang bisa kita jumpai di masyarakat? Silakan ditulis di buku tugas kalian. Terus yang kedua, Arta Sastra yang termuat dalam kitab-kitab Arta Sastra masih relevan dengan perkembangan politik pemerintahan sekarang ini dalam menjaga kebutuhan atau keutuhan NKRI. Silakan ditulis juga yang kedua di buku tugas kalian. Untuk selanjutnya, yang ketiga, menurut pendapat kalian, bagaimana kaitan lontar Usada Bali dengan kitab Ayurveda yang bisa disinkronkan juga di buku belajar kalian atau pegangan siswa LKS kalian? Nah, yang keempat, menurut pendapat kalian bagaimana kaitan kesenian dengan kehidupan keagamaan umat Hindu? Jelaskan dan berikan contohnya. Ya, silakan dibuat di buku tugas kalian, nanti akan dikumpulkan melalui Google Classroom ya. Nanti akan Ibu berikan petunjuknya ya untuk bisa memperoleh nilai ya. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya di Upaweda bagian kedua ini. Tunggu video selanjutnya di materi berikutnya mengenai Upaweda bagian ketiga. Nah, untuk itu Ibu akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.